Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sampaikan materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk tingkat SMP kelas 7. Pada bab 3, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran ini antara lain 1. Melalui pembelajaran inquiry, Anda dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan yang kedua, melalui teknik pembelajaran teknik everyone in picture, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Tujuan yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat quote tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Di antaranya adalah ada makna sholat dan berzikir, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela, kemudian ada hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Setelah itu adalah pengamalan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita bacakan pantun dulu. Cari barang lama di gudang, cakep. Mengikat pagar dengan kawat. Jadikan hidup lebih terang, sholat 5 waktu jangan terlewat, cakep. Ke Semeru pergi berkemah, cakep. Buat teh jangan pakai gula. Banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Kali ini mari kita bertafakur dalam materi pendidikan agama Islam tentang sholat dan zikir. Kalian tentunya sudah tahu bahwasanya agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Islam ibaratnya sebuah bangunan. Syahadat sebagai pondasinya, sholat sebagai tiang-tiangnya, dan dakwah sebagai atap yang melindunginya. Jika pondasi bangunan itu kokoh, atapnya pun bagus, tapi tiang-tiangnya roboh atau tidak ada, bagaimana kira-kira bangunan itu? Begitu pula dengan bangunan keberagamaan kita. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama Islam, maka barang siapa mendirikan, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam itu. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, seseorang dapat mengaitkan diri atau mengkomunikasikan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, ia dapat menitipkan diri dan mengarahkan aktivitasnya kepadanya. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan hati, maka berusahalah agar selalu berzikir kepadanya. Begitu pula, orang yang berdoa selalu menyebut nama Allah, ingat kepadanya. Kali ini titik fokus pembahasan kita adalah yang pertama makna sholat, yang kedua makna zikir, yang ketiga sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat,
mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Yang pertama, makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai sebuah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Jika kita selalu mengingat Allah SWT dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Sholat mendukung kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Jiwa yang kuat dapat dibangun dengan mendekatkan diri melalui zikir. Kekuatan tersebut akan mewujudkan kesabaran, ketenangan, dan kerelaan hati yang tentram dalam menjalani kehidupan. Sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menghadirkan diri. Pantas kita merendahkan hati dan mengerdilkan diri di hadapan kebesaran keagungannya Allah SWT. Pantas kita merasa tidak memiliki apa-apa di hadapannya, karena semua yang kita miliki ini hanya dari anugerah dan kebaikannya. Kesadaran diri seperti ini mendorong manusia untuk mencegah diri dari perbuatan tercela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makna zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Surat Al-Ahzab ayat 41. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Adapun cara berzikir sebagai berikut, zikir dengan hati, zikir dengan ucapan, dan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir diantaranya adalah tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang D. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah SWT. H. Yang paling bawah menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Quran Surat Ali Imran ayat 41. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah diantaranya adalah menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkuman atau ikhtisar dari pembahasan ini antara lain yang pertama, sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya. Yang kelima, sholat dan zikir memiliki hikmah sebagai menguatkan akidah, menguatkan hubungan dengan Allah, memperoleh kedamaian hati dan jiwa, memperoleh ketenangan jiwa, menjauhkan dari kelalaian, melatih kedisiplinan, mewujudkan akhlak yang mulia. Beberapa karakter yang perlu diisi oleh Ananda siswa sekalian, diantaranya adalah penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, rajin berlatih.
Misalnya contoh soal nomor 1, orang yang melaksanakan sholat semata-mata karena Allah SWT dan berkeinginan hanya untuk menggapai keridhaannya merupakan perwujudan dari salah satu sasaran tujuan melaksanakan sholat, yaitu A. Timbulnya keikhlasan, B. Timbulnya ketakwaan, C. Selalu mengingatnya, D. Adanya perasaan nyaman. Selangkah lebih maju, Untaian Hikmah. Demikian sajian dari kami beserta PPG tahun 2023 B2 kelas PAI 30 K2. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Semoga kita mendapat kemudahan dari Allah SWT untuk bisa mengamalkan ilmu bagi generasi kita yang melangsungkan kehidupan bangsa, negara, dan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.